Pendahuluan latar belakang. Kebiasaan makan makanan food habit adalah kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan. Umumnya, makanan yang pertama kali datang dari luar untuk semua ikan dalam mengawali hidupnya ialah plankton yang bersetunggal yang berukuran kecil. Jika untuk pertama kali ikan itu menemukan makanan berukuran tepat dengan mulutnya, diperkirakan akan dapat meneruskan hidupnya. Tetapi, apabila dalam waktu relatif singkat, ikan tidak dapat menemukan makanan yang cocok dengan ukuran mulutnya, akan terjadi kelaparan dan kehabisan tenaga yang mengakibatkan kematian. Hal inilah yang antara lain menyebabkan ikan pada masa larva mempunyai mortalitas besar. Kaitan kebiasaan makan ikan perlu dipelajari untuk mengetahui jenis makanan apa yang ikan suka. Senggaringan adalah jenis ikan keting anggota suku brigade. Ikan ini memiliki sirip lemak yang panjang serupa dengan kerabat dekatnya kebo gerang. Senggaringan menyebar luas di Asia Tenggara dan Indonesia bagian barat. Nama-nama lokal di antara lain landin, lelandin dari bahasa Dayak Iban, senggaringan, Betawi, dan lain-lain. Karakteristik habitat yang disukai meliputi daerah perairan yang dangkal maupun dalam, terlindung, berarus lemah 0,08 sampai 0,16 meter per sekon. Substrat dasar biasanya berupa campuran pasir, kerikil, dan bebatuan, terkadang ditumbuhi lumut. Terima kasih. Untuk klasifikasi ikan senggaringan, yaitu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Actinovergi, ordo Siloformes, famili Bagridae, genus Mitus, kemudian spesies Mitus senggaringan. Bisa dilihat dari gambar tersebut, panjang tubuh ikan senggaringan mencapai 11 cm, tubuh berwarna abu-abu terang, kemudian sirip lemak jauh lebih panjang daripada sirip anal dan tidak berjarak dari sirip dorsal. Sumut rahang atas sangat panjang dan mencapai awal sirip ekor. Celah ubun-ubun memanjang hingga ke pangkal taju belakang kepala. Untuk berat ikan tersebut sebesar 20 gram. Tujuan praktikum ini adalah mengamati bentuk alat pencernaan pada ikan dan tipe makanannya sehingga dapat ditentukan ikan tersebut tergolong ke dalam tipe yang mana, herbivora, omnivora, atau karnivora. Saya Aniswati, di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode kerja. Untuk bahan dan alat yang kami gunakan yaitu pisau, kemudian penggaris, kemudian tisu, kemudian buku tulis, selanjutnya timbangan. Untuk timbangan di sini kami tidak menggunakan timbangan digital, tapi kami itu menggunakan timbangan di aplikasi handphone. Kemudian gunting, kemudian ikan senggaringan. Untuk cara analisa isi lambung, yang pertama kita ukur dan timbang ikan sampel tersebut, yang kemudian belah perut ikan tersebut secara hati-hati. Jika udah dibelah, kita keluarin alat pencernaan secara hati-hati, kemudian kita ukur dan timbang. Jika bisa dibedakan antara bagian lambung dan usus, ukur masing-masing bagian tersebut. Kemudian bedah alat pencernaan tersebut secara hati-hati, dan jika berisi, keluarkan isinya. Kemudian pisahkan makanan tersebut berdasarkan jenisnya, kemudian hitung jumlahnya dan timbang. Untuk jenis makanan, usahakan sedapat mungkin untuk menentukan jenis makanan tersebut sampai tingkat taksonominya tertentu. Untuk mengetahui jumlah isi dari lambung, kita menggunakan metode gravimetrik, yaitu persentase suatu jenis makanan sama dengan berat suatu jenis makanan dibagi berat total isi lambung dikali 100%. Perkenalkan, nama saya Tariasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ani Suhati. Jenis makanan alami ikan senggaringan tersebut yang mendominasi yaitu serat dan lendir. Menurut Sulistyo dan Setijanto 2002,
Ikan senggaringan merupakan ikan yang bersifat karnivora dan cenderung menyukai makanan berupa krustasea dan insekta air. Ikan ini hidup baik di perairan yang mengalir maupun menggenang. Ikan senggaringan disebut sebagai ikan predator karena ia memangsa larva serangga, zooplankton, serta ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil. Pada musim hujan, ikan ini mengikuti arus banjir, menjelajahi hutan riparian dan paya-paya yang tergenang tinggi di air, dan kembali ke sungai manakala banjir menyurut. Keberadaan makanan dengan mengetahui kebiasaan makan ikan, kita dapat melihat hubungan ekologi di antara organisme pada perairan tersebut. Misalnya, bentuk pemangsaan, persaingan, dan rantai makanan. Di samping itu, kita juga memiliki pengetahuan yang penting dalam hal domestikasi ikan yang memiliki nilai ekonomis penting yang akan dibudidayakan.